Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan podcast kita ini dalam rangka menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setelah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, marilah sama-sama kita mendengarkan santapan rohani Ramadan yang dalam hal ini telah bersama-sama kita, yaitu Ustazah Elpi Rahmi sebagai ustazah yang membawakan materi pada hari ini. Kepada ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti kepada kita. Pada siang hari ini kita dapat bersama kembali melaksanakan ibadah zuhur, salat zuhur berjamaah, dan diberi kesempatan juga bagi saya, bagi kita semua untuk sekedar kuliah 7 menit mungkin ya Pak Reza ya, kuliah 7 menit karena mungkin kapasitas saya sebagai ustazah mungkin juga belum pas. Selanjutnya salawat beriring salam tak hentinya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Berkat beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam yang tidak semua mendapatkan nikmat tersebut, dan tidak semua manusia akan beruntung di hari akhir nanti. Semoga kita sampai hari akhir nanti tetap dalam keimanan dan keislaman. Bapak, Ibu, jamaah zuhur yang berbahagia, salat tarawih di malam hari, cakepnya mana? Mengerjakan salat tarawih di malam hari, harap bertemu dengan hari yang fitri. Saya duduk di sini bukan menggurui, tapi hanya sekedar ingin berbagi. Bapak, Ibu yang saya hormati, pembicaraan kita atau bahasan kita siang ini yang ringan-ringan saja ya Bapak Ibu, dan itu memang sudah saya pilih yang ringan dan kita gampang mengikutinya. Adapun judul dari pembahasan kita siang ini, saya ingin beri judul Pernak-pernik Kebiasaan Nabi.
yang ringan-ringan aja dan gampang. Saya pun juga gampang menghafalnya tadi. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah kita, contoh tauladan kita. Jadi sudah sewajarnya dan sebenarnya seharusnya kita meniru, kalau mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaan Nabi itu. Ya kalau yang berat-berat nggak bisa, minimal yang ringan-ringan kita usahakan untuk melaksanakannya. Ya itu bukti cinta kita dengan bukti kita memang mencintai Nabi gitu. Jadi jangan di mulut aja. Adapun yang pertama, kebiasaan Nabi itu, Nabi selalu mengingat Allah dalam segala waktunya, dalam setiap waktunya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi SAW selalu mengingat Allah Azza wa Jalla di setiap waktunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kita ini Bapak Ibu tidak diragukan lagi. Dalam setiap waktunya, sebelum tidur, mau tidur, bahkan sampai bangun tidur, mau tidur sampai bangun tidur, bahkan dalam tidurnya pun sendiri selalu mengingat Allah. Cara termudah dalam mengingat Allah ini itu memang dengan ucapan la ilaha illallah. Bisa juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk membaca Al-Quran, berpuasa, sholat. Nah, di situ terkandung kalimat-kalimat mengingat yang intinya mengingat kepada Allah. Dan secara spesifik memang mengingat Allah itu dapat kita ucapkan dalam kalimat tasbih, tahmid maupun tahlil, dan kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu sekalian, sikap dan kebiasaan Nabi ini itu berbanding lurus dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang menyatakan bahwa artinya yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam berdiri, duduk, dan tidurnya. Bapak Ibu yang mulia, dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan kurang lebih seperti ini. Aku bersama dengan hambaku yang mengingatku, dan aku bersama dia ketika dia menyebut namaku. Jika dia menyebut diriku dalam hatinya, maka aku pun akan menyebut dirinya di dalam hatiku. Jika dia menyebut aku di antara orang banyak, maka aku akan menyebut dirinya di antara orang banyak yang lebih dari mereka. Jadi begitu dahsyatnya Bapak Ibu bentuk perhatian, bentuk kasih sayang Allah sama kita. Jadi kita tidak perlu ragu dengan kasih sayang Allah, dengan karunia Allah, karena satu yang kita beri berkali-kali lipat yang Allah balas kepada kita. Selanjutnya, kebiasaan Nabi yang kedua, ini ringan, tapi mungkin nggak semua kita bisa melakukannya. Nanti kita cek ya Bapak Ibu setelah ini mana nih yang nggak bisa meniru atau mengerjakan apa yang jadi kebiasaan Nabi. Yaitu Nabi itu selalu menutup mulut dan merendahkan suaranya di saat bersin. Nah Bapak Ibu termasuk yang mana nih? Termasuk yang seperti Nabi, atau yang meninggikan suara, atau yang malah karena saya pengalaman dua-duanya udah saya temui, udah saya lihat. Ada orang, dan kebetulan nih dua-dua tipe ini memang orang-orang dekat saya. Ada orang yang pas bersin itu memang begitu powerful gitu loh. Powerful memang gitu memang. Kita pun yang bisa kaget gitu kan.
Mungkin biar lega katanya kan, tersalurkan semuanya. Dan sebaliknya ada yang bersin ya, kayak ditahannya gitu. Jadi itu pun juga menurut saya menilai dalam hati kan nggak wajar juga gitu kan, kayaknya gimana gitu menyiksa. Jadi sebenarnya memang ya sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, dalam Islam itu memang segala hal sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan kita, nggak boleh yang terlalu, tidak boleh yang rendah gitu. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Nah Bapak Ibu, dengan menutup mulut dan merendahkan suara di saat kita bersin itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil ibrahnya. Yang pertama, dengan bersin itu kita melonggarkan saluran pernafasan. Itu dari segi kesehatannya. Mungkin untuk analisa medisnya bisa kita tanyakan kepada Pak Wakam, dan Pak Wakam nanya juga kepada istrinya. Itu bisa yang pertama itu melonggarkan pernafasan. Yang kedua itu menyegarkan pikiran. Memang kita kalau setelah bersin itu kan kayaknya lega gitu kan. Yang ketiga itu memang menghindari penyakit. Ini saya salut sama Bu Osa nih. Bu Osa nih sehat nggak sehat tuh telaten tuh pakai maskernya. Memang dalam hal ini mungkin Bu Osa karena memang lagi terpraktekkan sama Bu Osa slogan ya. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Jadi Bu Osa ini menjaga kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersin ini memang sesuatu yang sepele ya Bapak Ibu sekalian. Cuman itulah kalau seandainya bersin itu kita hambur-hamburkan tidak apa, itu memang sangat mengganggu baik sekeliling kita gitu. Jadi hal yang sepele ini mungkin, tapi siapa tahu kita lupa. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang menjadi kebiasaan Nabi tadi. Yang ketiga, kebiasaan Nabi itu selalu memilih hal yang lebih mudah. Contohnya gini, dalam satu perkara, tapi ini perkara yang sama, selama itu tidak mengandung dosa, Nabi itu akan memilih pilihan yang lebih mudah. Jadi dan memang kita ketahui juga Islam tidak memberatkan, dalam arti juga Nabi tidak pernah memberatkan umatnya. Misalnya seperti ini, dalam pilihan kita dalam perjalanan berpuasa, antara tetap berpuasa dengan berbuka, itu Nabi akan lebih memilih berbuka. Nah, jadi kita nggak usah ngoyo-ngoyo ya Bapak Ibu, Nabi aja memilih yang termudah gitu. Kenapa kita tidak melaksanakan hal yang sama gitu? Sama juga halnya dengan sholat, ada fasilitas qadha dan qashar. Nah kadang-kadang ada yang tidak mau melaksanakan itu, ada juga saya lihat terjadi perdebatan. Tapi kalau saya pribadi saya memilih yang mudah. Udah qadha pasti qashar gitu kan. Terus misalnya lagi contohnya dalam hal pilihan antara damai dan perang. Itu Nabi akan memilih damai. Nggak ngotot gitu kan, perang aja kita lagi kuat nih, lagi amunisi kita banyak gitu kan. Nggak, Nabi akan lebih memilih untuk berdamai. Contoh yang ketiga misalnya dalam hal beribadah. Beribadah ini Nabi lebih memilih jangan kita beribadah itu memaksa diri dalam artian kita memang sholat misalnya, atau puasa, misalnya puasa Nabi Daud gitu kan, atau sholat kita semalaman, memaksakan diri. Padahal mungkin kita sebenarnya nggak kuat, tapi memang dari segi positifnya kita memang ingin beribadah gitu kan, tapi jangan sampai itu membawa kemudaratan pada kita, akan mengganggu kesehatan kita. Lebih baik kita beribadah mungkin yang ringan-ringan, tapi intens gitu. Misalnya kita sholat tahajud aja gitu kan, nah, tapi kita rutin melaksanakannya daripada kita semalaman sholat gitu kan, akhir-akhirnya besoknya drop gitu. Jadi itu antara lain contoh pilihan-pilihan Nabi yang lebih memilih yang gampang, yang mudah, selama itu tidak mengandung dosa di dalamnya. Bapak Ibu yang terhormat, kebiasaan Nabi yang keempat
itu adalah Nabi kalau dalam suatu majelis itu selalu meninggalkan sesuatu atau barang di atas tempat duduknya apabila beliau memang ingin kembali ke majelis tersebut. Jadi ini mungkin buat Bapak Ibu yang biasa siapa tahu yang ustadz atau ustazah memberikan ceramah gitu kan, mungkin ini bisa ditiru kebiasaan Nabi ini. Jadi barang yang ditinggalkan oleh Nabi itu bisa dalam bentuk mungkin sorbannya, mungkin selendangnya, atau mungkin kalau ya mungkin kita lihat situasi kondisi juga zaman dulu Nabi mungkin majelisnya tuh di alam terbuka, mungkin ya sambil duduk gitu ya Pak Muslim ya. Mungkin seperti itu ya Pak gambarannya dulu. Mungkin duduk gitu kan. Jadi Nabi ada keperluan meninggalkan majelisnya, kadang Nabi meninggalkan sendalnya dekat tempat duduknya itu. Nah, itu pertanda Nabi akan kembali lagi ke majelis tersebut. Dari kebiasaan Nabi ini ada beberapa poin yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil ibrohnya. Yang pertama, Nabi paling tidak suka memutus pembicaraan atau tidak menyelesaikan apa yang menjadi pembahasannya. Jadi kalau memang belum selesai sementara Nabi mempunyai keperluan lainnya juga mungkin penting gitu kan, Nabi tetap akan kembali dan menyelesaikan pembicaraan tersebut, pembahasan tersebut gitu. Nah, dengan cara ya memberi tanda atau meninggalkan sesuatu di tempat duduknya. Di pihak para sahabat, di sini kita bisa melihat bahwa sahabat-sahabat Nabi itu mempunyai kedekatan emosional, pemahaman, apa kata bahasa sekarang, chemistry kali ya, chemistry, bahwa mereka paham nih kode Nabi kan. Oh, kalau Nabi meninggalkan sesuatu di tempat duduknya sementara kita sedang majelis ini, berarti Nabi mau balik lagi nih gitu. Berarti Nabi mau balik lagi, udah kita nggak usah kemana-mana dulu gitu. Jadi ada kesepahaman hati gitu, tanpa diucapkan dengan kata-kata, para sahabat mengerti apa maksud Nabi ini. Yang kedua, sahabat mempunyai rasa hormat, rasa segan kepada Nabi. Maksudnya seperti apa? Ya karena mereka paham Nabi akan balik lagi, mereka tidak mau pula meninggalkan majelis gitu. Segan, nggak enak gitu, karena tahu Nabi akan kembali. Dan yang ketiga itu rasa haus para sahabat akan ilmu, akan wejangan yang diberikan oleh Nabi kepada mereka, yang menyebabkan mereka mau bertahan menunggu Nabi kembali lagi ke majelis tersebut. Nah, mungkin itu kebiasaan Nabi yang bisa kita tiru. Terakhir Bapak Ibu, ini memang udah saya pilih biar nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu. Terakhir kebiasaan Nabi, Nabi kita kalau bertamu itu mukanya tuh, wajahnya tuh nggak langsung menghadap ke pintu. Kita bertamu kan ngetok pintu tuh, kita Nabi tuh mukanya nggak langsung menghadap ke pintu, tapi dia menghadap ke kiri atau ke kanan gitu. Maksudnya apa? Jadi Nabi punya sopan santun yang tinggi, punya adab yang tinggi. Karena kenapa? Kalau seandainya kita bertamu, kita langsung ngadap pintu, itu pas pintu dibuka, pasti kita langsung nampak dalam rumahnya. Rumah itu nggak tahu kita kondisinya. Siapa tahu pun orang tuan rumah juga mungkin belum beberes rumah segala macam. Intinya bila ada aib di rumah itu akan langsung nampak gitu. Nah, Nabi menjaga pandangan beliau dan juga menjaga kehormatan si tuan rumah. Makanya Nabi kalau bertamu tuh dia nengoknya ke kiri atau ke kanan gitu. Dan memberi kesempatan kepada si tuan rumah untuk kalau memang ada sesuatu yang harus dibereskan dulu, jadi nggak langsung gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin hal seperti ini sangat mudah kita lakukan gitu kan. Mungkin kadang-kadang dengan tanpa sengaja pun mungkin kita juga, ya saya juga pernah lihat kadang ada bapak-bapak, saya nggak tahu apakah karena beliau memang mengetahui kebiasaan Nabi ini atau karena memang kebetulan gitu. Saya memang pernah lihat bapak-bapak kalau apa tuh dia kayak seolah-olah apa gitu ya, seolah-olah antara acu gitu, tapi sebenarnya dia bertamu cuman dia
ngelihatnya nggak fokus gitu, nggak fokus ke pintu rumah, nggak fokus ke dalam rumah orang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu mudah kebiasaan-kebiasaan Nabi kita untuk yang hal ini untuk bisa kita tiru dan kita amalkan, dan kita niatkan memang ini untuk kalau kita laksanakan itu ibadah ya Pak Muslim ya. Mudah-mudahan dengan hal yang ringan-ringan ini kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita bisa meniru melaksanakan apa menjadi kebiasaan Nabi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila itu benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elpi Rahmi yang telah membawakan tausiah Ramadan pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam suatu ayat saya pernah mendengar yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Begitu kira-kira ayatnya yang telah disampaikan Ibu tadi, membahas tentang kesimpulan yang telah Ibu berikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.